Jumpa lagi sahabat YouTube di channel Antar Dimensi, membedah piwulang Sangkan Paraning Dumadi dalam film The Legend of Aang atau film Avatar Aang. Kita lanjutkan masih di part 5 King of Omashu. Tetapi sebelumnya jangan lupa bagi yang belum like, subscribe untuk segera like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian semua tidak ketinggalan dengan video-video kita berikutnya. Kita lanjutkan. Setelah Aang, Sokka, dan Katara merusak kota di Omashu dengan permainan seluncurnya, mereka dibawa oleh para pengawal untuk dihadapkan kepada raja agar mendapatkan hukuman yang setimpal. Tanpa diduga oleh Aang, Katara, Sokka, dan juga oleh para pengawal, ternyata hukuman yang diberikan oleh Raja Omashu hanya berupa undangan makan. Ini pastinya mengejutkan. Dan sebenarnya ketika kita sudah memahami watak dari bumi, unsur bumi atau tanah, segala sesuatu yang dilakukan memang kebanyakan tidak secara langsung atau memiliki maksud yang sulit dibaca. Begitu juga dengan undangan makan ini. Di meja perjamuan telah disiapkan makanan yang sangat lezat. Dan memang orang-orang yang didominasi oleh unsur bumi secara fisik, dia memang memiliki selera makan yang tinggi. Ketika dia lagi senang makan, dia akan makan dengan porsi yang banyak dan selera menu makanan yang enak. Itu sifat-sifat dari unsur bumi atau tanah. Ketika jamuan makan berlangsung, Raja Omashu menanyakan asal dari Aang, dan Aang menjawab dia dari Pulau Kanguru. Karena unsur bumi atau tanah yang merupakan unsur dari Raja Bumi, di mana dia memiliki intelijensi yang tinggi, Raja Omashu kemudian melakukan hal-hal yang pastinya sulit dibaca oleh orang awam atau orang kebanyakan. Itu kembali lagi merupakan sikap, perilaku, tingkah dari orang-orang yang didominasi oleh unsur bumi atau tanah. Raja Omashu mendekati Aang dan memberinya daging. Aang kemudian menolak karena tidak makan daging. Selanjutnya daging diberikan kepada Sokka yang pasti doyan karena dia berasal dari suku air. Raja Omashu tahu dan dia sudah mencermati bahwa dari penampilan fisiknya, pakaiannya, dia berasal dari suku air. Mana di suku air, orang-orang yang tinggal di daerah dingin, dia pasti akan mengkonsumsi daging menjadi konsumsi utama untuk menghangat, karena daya dari daging itu menghangatkan tubuh. Dia tahu bahwa Sokka pasti akan sangat suka dengan daging. Dijelaskan secara tersirat bahwa ketika perjamuan makan, banyak sekali hidangan makanan, dan bumi saat itu makan daun salada, daun-daunan. Ini artinya apa? Bahwa manusia-manusia yang berdaya bumi memang memiliki selera makan yang tinggi ketika dia ingin makan. Tetapi ketika dia sedang ada sesuatu yang dianggap penting, dia cenderung menahan selera makannya dan hanya memakan segala sesuatu yang sifatnya ringan. Di sini digambarkan dengan selada atau daun-daunan. Nah, ini memang sesuai dengan karakter dari orang-orang yang bersifat bumi. Kalau di dalam Sangkan Paraning Dumadi, orang-orang yang berdaya bumi atau orang-orang yang lahir pada hari Sabtu atau Pasaran Wage memang cenderung memiliki nafsu yang tinggi, nafsu makan yang tinggi ketika dia memang sedang membutuhkan. Tetapi ketika dia sedang menghadapi sesuatu yang dianggap genting, penting, dia akan meminimalkan makan dan dia akan melakukan prihatin atau tirakat. Tirakatnya biasanya dengan tidak makan yang bernyawa. Sehingga di dalam tayangan ini pun divisualisasikan bumi yang makan selada.
Di situ juga bumi digambarkan menggunakan batu akik ya, batu permata. Karena memang orang-orang yang berdaya bumi itu cenderung suka pada hal-hal yang bersifat alam. Jadi apa yang dia kenakan, apa yang dia senangi itu bersifat sinergi dengan alam. Raja Omasu melanjutkan interogasinya dengan cara yang tak terduga. Dia melempar makanan atau melempar daging dengan kekuatan ke arah Eng. Dan seketika itu Eng secara refleks mengeluarkan kemampuan pengendalian angin terhadap daging yang dilempar. Disitulah Raja Omasu mengetahui bahwa Eng telah berbohong, dan saat itu juga identitas Eng terbongkar sebagai pengendali udara, dan bukan pengendali udara sembarangan tetapi pengendali udara sang avatar. Kemudian mereka bermaksud undur diri dan akan pergi, tetapi ditangkap oleh pengawal. Di situ Raja Omasu memerintahkan pengawal untuk menempatkan mereka bertiga di kamar sambil menunggu keesokan paginya, di mana Raja Omasu akan menguji Eng sebagai syarat mereka dibebaskan. Mereka kemudian dibawa ke kamar yang sangat bagus, yang jelek tetapi direnovasi. Nah, ini lagi-lagi kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Raja Omasu sebagai manusia yang berdaya bumi selalu memiliki makna. Artinya dia menyampaikan sesuatu tidak secara langsung. Ini ciri khusus dari sikap-sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang didominasi oleh daya bumi. Nah, pada malam itu juga mereka berniat untuk melarikan diri, tapi hanya terdapat celah sempit yang bisa dimasuki Momo. Itu pun Momo tidak bisa masuk karena sudah kekenyangan. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur dan menerima tantangan di keesokan paginya. Pagi hari ketika Eng bangun tidur, dia tidak menemukan Saka dan Katara. Hanya pengawal saja yang datang dan meminta tongkatnya dan menyampaikan bahwa Eng diminta segera menyelesaikan tantangan. Selama menjalani tantangan, Saka dan Katara dijadikan sandera oleh Raja Omasu. Eng segera bertemu dengan Raja Omasu dan siap melaksanakan tantangan. Saka dan Katara diberi cincin batu, di mana cincin itu merupakan cincin kristal yang dalam sekejap bisa bertambah sehingga membekukan dan menutup tubuh dari mereka berdua. Ini artinya bahwa tantangan yang diberikan kepada Eng merupakan tantangan yang berpacu dengan waktu, dan penyampaian ini pun dilakukan oleh Raja Omasu sebagai orang yang berkarakter bumi dengan cara tidak langsung. Artinya digambarkan dengan cara memberi cincin. Nah, tantangan pertama adalah hal yang tak terduga lagi oleh Eng, karena dia pikir tantangannya akan mematikan. Tantangan pertama adalah menilai bagus atau tidak baju yang dikenakan Raja Omasu. Ini tentunya tantangan yang sangat mudah. Kemudian Eng menjawab bahwa baju itu serasi, bagus. Dilanjutkan tantangan yang kedua. Tantangan yang kedua adalah Raja Omasu meminta Eng untuk mengambil kunci yang berada di dalam air terjun, di mana dalam air terjun itu ada tangga untuk mengambil kunci, dan kanan kirinya dipenuhi oleh stalagmit dan stalaktit yang sangat runcing dan mematikan. Eng segera melaksanakan tantangan tersebut dengan cara pertama, cara manusia sewajarnya, cara pada umumnya manusia, mana dia masuk ke dalam air, menaiki tangga untuk menuju ke atas dan mengambil kunci. Ternyata tangga itu licin. Kemudian dia terlempar keluar dan nyaris dia tertancap oleh stalaktit yang ada di tempat itu. Kemudian dia memutar akal, dia mencoba masuk dari atas. Ya, dia naik ke atas, dia mencoba masuk. Di
tidak menaiki tangga tetapi langsung dari atas untuk masuk menerobos air terjun dan mengambilnya dari atas. Ternyata dia kembali terlempar lagi. Kembali dia nyaris tertancap oleh stalaktit, dan untuk yang kedua dia berhasil merangkul, mendekap, berpegang pada stalaktit. Di situ kemudian idenya muncul. Dari 2 kali kegagalan muncul ide yang di luar kewajaran. Dia tidak akan masuk mengambil kunci melalui bawah atau melalui atas, bahkan dia tidak akan menerobos air terjun yang daya pentalnya luar biasa. Dia mematahkan stalaktit tersebut dan kemudian mengarahkan stalaktit itu menembus ke kunci yang tergantung di rantai di dalam air terjun. Dengan teknik itu, stalaktit menembus air terjun dan mengenai rantai karena ujungnya runcing, kemudian keluar dan membawa kunci itu tepat di depan Raja Omasu. Stalaktit itu tertancap di mana membawa untaian rantai yang ada kuncinya. Tantangan yang ketiga, membawakan binatang kesayangan dari Raja Omasu. Di medan tantangan itu terdapat seekor kelinci atau terwelu. Eng mengira kelinci itu adalah binatang yang namanya Flopsy yang disebutkan oleh Raja Omasu sebagai binatang kesayangannya. Kemudian dia memanggil Flopsy sambil mengejar kelinci tersebut, tetapi kemudian di belakangnya muncul anjing yang sangat besar, ya mirip anjing yang sangat besar. Eng tidak memperdulikan itu, dia terus memanggil Flopsy dan mengejar kelinci tersebut. Dia kira bahwa kelinci itu bernama Flopsy, sampai akhirnya kelinci itu masuk ke dalam lubang dan anjing besar itu semakin mendekat kepada Eng, dan ketika Eng memanggil Flopsy, seketika anjing itu menjadi jinak dan memegang Eng serta menjilat-jilat Eng. Artinya yang bernama Flopsy bukan kelincinya tetapi anjing. Lagi-lagi Raja Omasu lalu memberikan ujian dengan teka-teki, tidak disampaikan secara langsung. Ini adalah sifat utama dari orang-orang yang berdaya bumi. Terkadang oleh orang umum karena sulit dibaca akhirnya dianggap gila, seperti Raja Omasu yang dianggap raja gila. Tantangan yang terakhir adalah tantangan untuk duel, di mana Raja Omasu mempersilahkan Eng untuk memilih lawannya. Dia menyodorkan 2 lawan, tapi kemudian Eng mencoba berpikir lain. Dia mencoba melawan Raja Omasu yang terlihat sangat tua, renta, dan lemah. Ternyata setelah Eng memilih lawan, yakni Raja Omasu berubah menjadi sosok yang kekar, karena ternyata dia adalah pengendali bumi terhebat yang ada di dunia saat itu. Bertarunglah Eng dan Raja Omasu. Raja Omasu kemudian menyerang Eng dengan kekuatan fisik yang luar biasa, dan seperti biasa Eng menghindar dan menjauh, dan Raja Bumi pun tahu, sehingga dia mengatakan sudah jadi karakter dari para pengendali udara. Mereka bertarung hanya dengan menghindar dan menjauh. Mereka menghindari kontak fisik. Raja Omasu terus menyerang Eng hingga Eng kewalahan, dan suatu saat Eng yang sudah terdesak bisa menyerang balik Raja Omasu dengan kekuatan. Jadi Raja Omasu ini memancing Eng untuk menghadapi serangan dengan kontak fisik, untuk berpola lain dari pola biasanya yang selalu menghindar dan menjauh. Dengan pengkondisian yang dilakukan oleh Raja Omasu, akhirnya Eng terpancing dan secara tidak sadar dia bersikap lain dari biasanya. Dia menyerang. Ini artinya bahwa Raja Omasu berhasil membuat Eng merubah pola. Sekali lagi ini karena kejeniusan Raja Omasu yang berdaya bumi. Ketika Eng menyerang Raja Omasu pun berdiam karena serangan Eng yang menggunakan tongkat itu sudah sampai di wajah Raja Omasu. Di situ Raja Omasu dengan tenang menghadapi Eng. Eng kira
Raja Omasu telah terkalahkan. Ternyata tidak. Raja Omasu yang dia menghadapi Eng bersama tongkatnya yang sudah mengacung di wajah, menyangga bongkahan tanah, bongkahan batu yang berada tepat di atas Eng. Jadi ketika dia menjatuhkan itu, tubuh Eng pasti akan tertimpa. Artinya bahwa dalam kondisi terpepet sekalipun, orang-orang yang berdaya bumi, dia terbiasa dengan intelijensinya untuk mencari jalan selamat. Selanjutnya, Eng menyusul Raja Omasu dan meminta agar Katara dan Saka dibebaskan karena ujiannya sudah selesai semua, sudah dia laksanakan semua. Tetapi ternyata masih ada satu ujian lagi yang harus diselesaikan, dan itu juga berpacu dengan waktu karena kristal yang ada di dalam tubuh Katara dan Saka hampir memenuhi seluruh bagian. Ujiannya juga hal yang tidak disangka sebelumnya. Jadi bukan ujian pertarungan lagi. Ujian yang paling terakhir adalah ujian pertanyaan, siapakah nama dari Raja Omasu. Eng mencoba mencari jawabannya dengan menelaah apa yang telah terjadi dari awal. Raja Omasu selalu menyampaikan sesuatu tidak secara langsung. Ini membuat Eng harus membuka berbagai macam kemungkinan dalam otaknya. Ketika ia ingat bahwa ia dituntut untuk terbuka dengan berbagai macam kemungkinan yang itu terwujud dalam sikap dan ujian dari Raja Omasu, ia teringat akan kalimat Bumi, seorang teman dari kerajaan Omasu di masa lalu. Seketika itu pula Eng tahu bahwa Raja Omasu itu adalah Bumi. Usianya sudah 112 tahun. Dari masa pisahan Eng itu, dia sudah terlihat sangat tua. Bumi pun terkekeh karena Eng berhasil mengetahui namanya. Bumi pun mengatakan bahwa semua yang dilakukan adalah hal yang sangat penting karena dia tahu bahwa Eng adalah avatar dan avatar mempunyai tugas berat di kehidupannya, dan dalam menyelesaikan tugas-tugas berat itu, dia harus bertarung dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai kemungkinan, dan dalam pertarungan itu diperlukan ide-ide gila seperti Bumi. Ini yang ingin disampaikan kepada Eng, dan cara penyampaiannya pun tidak secara langsung karena itulah karakter dasar dari orang yang berdaya Bumi. Selanjutnya Eng mengajak Bumi untuk bernostalgia dengan berseluncur menggunakan papan angkut barang seperti yang mereka lakukan pada masa lalu. Itu tadi teman-teman, bedah sangkan Paraning Dumadi dalam film The Legend of Aang di Chapter 5. Selanjutnya kita akan bahas Chapter 6. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.